Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adlan. Di sini saya akan membuat 5 kode Java tentang bangunannya, mencakup seperti volume dan luas permukaannya. Oke, kita mulai saja. Untuk struktur kodenya itu terdiri dari library, lalu ada deklarasi. Deklarasi itu seperti variabelnya apa saja, seperti tinggi, lebar, sisi, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada proses selanjutnya output, nanti akan dikeluarkan melalui perintah print. Oke, kita mulai saja import library-nya dulu. Kita akan memulai dari pertama ya, bangun ruang pertama yaitu kubus. Untuk volumenya sendiri sisi kali sisi kali sisi, atau bisa disingkat sisi pangkat 3. Tapi kalau di pemrograman itu pakainya sisi kali sisi kali sisi. Ini kita pakai library-nya dulu ya, Java util scanner. Oke, sekarang kita jalankan, kita tulis program utamanya, public class main. Oke, program utamanya di sini public static void main string arrays. Oke, sekarang kita butuh scanner inputnya ya. Berapa itu n? Scanner input. Kita buat baru new scanner. Ini scanner kita buat system input. Oke, sistem input. Selanjutnya kita akan menampilkan sesuatu di layar, yaitu contoh. Kan kita memasukkan sesuatu ya, seperti sisi, panjang, kali lebar atau apapun, kita menggunakan perintah kita beritahu dulu si user di layar. Print, kita tampilkan di layar, masukkan apa ini? Masukkan sisi. Ya kan, sisi pangkat 3 ya. Jadi kita menggunakan sisi balok. Sekarang kita deklarasikan dulu double sisi. Kita deklarasikan sisi sebagai double. Kenapa double? Karena dia dapat menampung banyak angka. Double. Oke. Sekarang kita melalui prosesnya. Di sini proses perhitungan volumenya. Kita deklarasikan volume. Rumusnya itu sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Oke. Ini untuk rumus volumenya. Sekarang proses yang kedua, yaitu proses untuk mencari luas permukaan. Kok balok sih, kubus tadi. Kubus. Luas permukaan. Luas permukaan adalah tadi 6 sisi pangkat 2, atau 6 kali sisi kali sisi. Sini 6. Ini kali sisi kali sisi kali sisi. Oke. Kita print ke layar hasilnya, volume kubus. Kita panggil variabel itu sebagai volume. Mana volume kecil ya, ini kecil, jangan sampai salah. Kalau salah nanti manggilnya yang ini. Kita print juga luas permukaan kubus. Oke, kita panggil variabel itu luas permukaan. Oke, programnya seperti ini. Kita jalankan programnya. Nah, dia akan meminta input dari kita berupa sisi kubusnya itu berapa. Kita andaikan saja 6. Nah, dia akan menghitung volume kubusnya berapa, lalu luas permukaannya berapa. Hasilnya ini. Oke, untuk kubus selesai, kita akan lanjut ke balok. Balok ini volumenya kita butuh panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita butuh tidak hanya sisi ya, tetapi kita butuh panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita butuh deklarasi lebih banyak. Oke, programnya sama, mirip-mirip ya, jelas. Di sini masukkan panjang balok. Panjang baloknya berapa ya? Kita deklarasikan double sini panjang sama dengan panjang
input next double input next double. Oke. Nah, ini untuk menginputkan panjangnya. Sekarang kita copy aja biar cepat. Sini kita tinggal ganti, kan tadi panjang, lebar, tinggi, tinggal kita ganti aja. Sini lebar, deklarasi ini juga kita ganti ke lebar, ini ganti ke tinggi, ini juga ganti ke tinggi. Oke, tinggi. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Proses perhitungan. Kita deklarasikan dulu volume. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kita tulis saja panjang dikali lebar, jangan sampai salah ya, besar kecilnya, kali tinggi. Oke. Sekarang kita deklarasikan juga proses dari luas permukaan. Luas permukaannya berapa? 2 dikali dengan panjang kali lebar, lalu ditambah dengan panjang kali tinggi, lalu ditambah lagi dengan lebar kali tinggi. Gitu. Jadi di sini nanti 6 dikali dengan, ada tanda kurungnya ya. Kalau di kalkulator juga begitu. Di sini panjang, panjang dikali dengan tinggi dikali dengan lebar dulu deh. Kali lebar ditambah panjang dikali dengan tinggi tambah dengan tambah dengan lebar dikali dengan tinggi. Oke. Prosesnya sudah selesai. Sini, sekarang kita ke outputnya. Kita print dulu outputnya. Volume balok adalah volume balok berapa? Kita panggil variable volume. Selanjutnya luas permukaan. Luas permukaan balok kita panggil luas permukaan. Kita jalankan kodenya, run. Nah, dia akan menginputkan panjang baloknya itu berapa. Kita contohkan saja di sini 3, di sini 9, di sini 1. Contoh. Boom, nanti akan menghasilkan seperti ini. Volumenya segini dan permukaannya, luas permukaannya segini. Oke. Untuk balok sudah selesai, sekarang ke tabung. Nah, di sini kan ada variabel namanya pi ya. Pi di sini kita bisa menggunakan mat pi. Di sini bisa menggunakan mat pi. Kenapa mat pi? Karena variabelnya sudah ada. Atau kalian bisa juga menggunakan 3,14. Tapi 3,14 kan itu namanya pendekatan secara matematika ya. Tapi kalau mat pi itu sudah tersistem. Oke. Maaf, kita hapus terus yang penting-penting saja. Kita butuh apa saja? Kita butuh ciri-ciri dan tinggi. Sini kita masukkan ciri-ciri. Ciri-ciri kan R ya. Jadi kita deklarasikan dulu R pakai double R. Itu next input double. Nah, sekarang kita juga butuh namanya tinggi. Jadi kita butuh tinggi. Print lagi. Masukkan tingginya. Tinggi dari tabung. Kita akan mencari volume dari tabung. Tinggi tabung. Jangan deh, biar aja. Tinggi kan T. Jadi ya T aja lah, biar cepat. Double T. Kita deklarasikan sebagai T, biar cepat ya. Next input double. Oke. Input double. Sekarang kita ke proses. Kita ketikkan volume. Volume dari tabung itu apa? Volume tabung itu pi kali ciri-ciri berarti ciri-cirinya itu 2 dikalikan lalu ada tinggi. Jadi sini
mat pi gitu kalau nggak salah ya. Ya, mat pi dikali dengan, kalau salah nanti kita perbaiki, mat pi dikali dengan sisi jari-jari dikali dengan jari-jari dikali dengan tinggi. Oke, sekarang kita juga butuh luas permukaannya. Luas permukaan kita butuh 2 kali pi kali r atau jari-jari, lalu dikali dalam kurung r t tambah t. Jadi kita dari sini 2 dikali dengan pi, dikali dengan pi dikali dengan r dikali dengan tadi masalah r tambah t, r ditambah t. Sekarang kita panggil semuanya untuk outputnya. Jadi kita print volume tabung sama dengan kita panggil variable volume. Kita panggil volume, volumenya kecil ya. Volumenya kecil. Kita juga panggil untuk luas permukaannya. Luas permukaan tabung. Kita panggil luas permukaan. Salah. Luas permukaan. Kodenya begini. Kita jalankan. Loh. Salah. Ya kan, ini kan next. Oh, ini input. Kebalik. Maaf. Input next. Balik. Ini input next. Balik. Nah, dia akan meminta input dari kita, jari-jarinya berapa. Contoh di sini jari-jarinya 21, tingginya itu 10. Nah, maka akan ketemu volumenya sekian dan luas permukaan tabungnya sekian. Oke, untuk bangun ruang tabung telah selesai. Selanjutnya ke bangun ruang kerucut. Nah, kerucut ini mirip-mirip dengan tabung ya. Kita lihat dari rumusnya sendiri. Tinggal ditambahi dengan 1/3. Lalu di luas permukaannya itu kita tambahkan saja, kita hilangkan 2-nya. Di sini ada 1/3. Tapi ingat ya, kita kan di sini double ya. Bentar. Kita coba. Sini nggak ada 2-nya kan? Nggak ada 2-nya. Sedangkan di sini kita butuh 1/3. Biasanya ini agak hati-hati ya. Sini kan 1/3 gini. Gini nggak sih? Ya, coba dulu. Kalau nggak salah lagi. Kita coba masukkan jari-jarinya. Apa ini? Jari-jarinya contohkan saja 7. Tingginya itu jangan 10 deh, 20 deh. Tingginya 20. Boom, nah ketemu. Kita coba kalkulator dulu ya. Bentar. 1/3 dikali dengan pi. Andaikan saja wis. Mana sih pi? 1/3 dikali dengan pi dikali dengan 7 kali dengan 7 dikali dengan 20. Hasilnya sama segini, 1026. Begitulah. Intinya rumusnya sudah tepat, jadi hasil yang dia dikeluarkan juga tepat. Untuk kerucut sudah selesai juga. Sekarang kita ke bola. Bola juga mirip-mirip, cuman kita menghilangkan variabel tinggi. Jadi kita hanya membutuhkan jari-jarinya saja. Bola di sini 4/3. Aja wes. Kok ini? Sorry. Di sini tadi masih tabung. Nanti ganti sendiri aja wes. Di sini nanti kerucut ya tadi ya. Kerucut bebas deh. Maaf ya. Kita hilangkan kode tinggi ini, variabel tinggi. Sekarang kita hanya butuh jari-jari saja. Ini hapus dulu deh.
Ini hapus volume dari bola. Kita akan mencari volume bola dan luas permukaan bola. Oke. Yang kita butuhkan hanya jari-jarinya saja ya. Oke, maaf. Volume bola tadi 4/3 dikali dengan pi dikali dengan rusuk pangkat 3. Oke. Nah, volumenya itu pakai 4/3. Oke. Dikali dengan pi. Tadi kan pi. Pi dikali dengan rusuk pangkat 3. Rusuk pangkat 3. Jari-jari pangkat 3. Jadi R dikali R dikali R lagi. R-nya ada 3. Oke. Untuk volumenya sudah gini. Lalu untuk luas permukaannya yaitu 4pi R kuadrat. Oke, 4pi R kuadrat. Tinggal tuliskan 4pi pi R kuadrat. R kuadrat berarti R kali R. Mana R kali R. Oke. Kodenya begini. Kita jalankan. Nanti dia akan meminta input dari kita berupa jari-jarinya itu berapa. Contoh di sini jari-jarinya itu 21 deh. Yang 21. Terus template 28. Nah, dia akan menemukan volumenya segini 91.000 sekian dan luas permukaannya itu 9.800 sekian. Kita coba cek di kalkulator ya. Apakah benar? Mana sih? Oke. 4pi 3 dikali dengan pi dikali dengan jari-jarinya itu tadi 28. Boom. Hasilnya itu 91.000 sekian. Oke, sudah tepat. Jadi untuk kode bangun ruang yang ada 5 sudah selesai semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.